Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Manzul Saputra dari kelas PTKD jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi mengenai pengantar basis data pada mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu saya Bapak Dr. Musdal Lamades PDMT. Masuk ke materi. Yang pertama, basis data, pengertian dan tujuan. Pengertian: basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS atau Database Manager System yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Kemudian tujuan utamanya yaitu menyediakan pemakai selalu melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal perencanaan sebuah basis data haruslah abstrak dan dideskripsi umum, di mana kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari berbagai basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dalam hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yang semua analisis beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi, semantik tentang data, dan keamanan dan integrasi informasi. Kemudian tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut, yaitu alokasi ruangan, penyimpanan data dan indeks deskripsi rekor untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, penempatan rekor, dan penempatan data dan teknik encryption. Data independence. Jenis data independence terbagi dalam physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Kemudian logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu external skema. Kemudian prinsipnya terbagi 4. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Kedua, pabrik atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Ketiga, memindahkan perkembangan program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengenalan terpusat oleh DBA. Kemudian, bahasa DBMS, Database Management System atau DBMS, adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkat pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengkoordinasikan pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut bahasa DBMS. Bahasa DBMS terbagi dua, yaitu data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data, lalu non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang digunakan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Kemudian model data, yang pertama model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yaitu adalah entity, relationship, semantic, functional, dan object oriented. Kemudian model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan oleh bentuknya. Yang 3 jenis yaitu yang pertama model data relasional, kemudian model data hierarki, dan model data jaringan atau network. Kemudian fungsi DBMS. Yang pertama mampu menyimpan. Fungsi DBMS yang pertama itu dapat menyimpan, mengambil, dan merubah data. Yang kedua, menyediakan katalog yang dapat pemakai menyediakan mekanisme yang mendukung, kemudian melayani kontrol koherensi, melakukan recovery, lalu melayani komunikasi data, kemudian melayani integrity, melayani independence, dan melayani utility. Lalu komponen DBMS dapat dilihat pada layar monitor teman-teman. Berikut adalah 6 komponen DBMS. Yang pertama, query processor.
Komponen merubah query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Dua database manager menerima query dan menguji skema standar dan kondisial, kemudian menyelesaikan proses permintaan. Tiga file manager memanipulasi penyimpanan film dan pengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Lalu keempat, DBML processor, modul yang merubah perintah DBML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. DDL compiler merubah perintah DDL menjadi komponen tabel yang berisi metadata. Menggunakan dictionary manager mengatur akses dan menerima data dictionary diaksi oleh komponen DBMS yang lain. Kemudian komponen software utama DBMS atau database management system bisa lihat pada layar monitor teman-teman. Kemudian komponen utamanya ada 8. Yang pertama, auto reset control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Kemudian komponen processor memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Kemudian integrity checker untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Kemudian query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Kemudian yang kelima, transaction manager, model ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang dari beberapa transaksi. Kemudian yang keenam, scheduler, model ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dan sama lain. Kemudian yang ketujuh, recovery manager, model ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang ke-8, buffer manager, model ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara memori atau memori utama dan secondary storage seperti disk dan tab. Kemudian arsitektur DBMS multi-user, yang pertama data processing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah data processing. Semua pemrosesan dikerjakan dalam partition fisik komputer sama. Lalu yang kedua, file server. File server mengendalikan server yang diperlukan oleh aplikasi oleh DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dan dari file server jika diperlukan. Lalu yang ketiga, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server yang menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Lalu yang keempat, data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data itu. Kemudian inilah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengantar basis data pada mata kuliah pengantar komputer. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada dosen pengawas saya, beberapa dosen Ustaz Lama SPDMT. Akhir kata jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.